Ya, selama bulan pandemi melanda, ini banyak sekali hal yang berubah ya dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari work from home Betul. atau WFH, meeting yang dilakukan secara virtual, hingga melonjaknya transaksi online nih Rizky, karena adanya pembatasan aktivitas. Iya, dan ini ngomong-ngomong soal yang namanya belanja online dan juga pola konsumsi masyarakat di tengah pandemi, kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pemerhati marketing Yuswo Hadi. Selamat malam Pak Yuswo Hadi, sehat Pak? Halo, Mas. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, Pak, ini kalau kita ngomongin soal kondisi konsumen khususnya gitu ya, selama pandemi ini seberapa besar sih Pak pengaruh pembatasan selama pandemi ini terhadap kegiatan belanja online di Indonesia? Ya, pengaruhnya luar biasa. Jadi awalnya kita going online, kita belanja secara online itu sulitnya minta ampun. Jadi prosesnya lambat sekali. Tetapi dengan adanya pandemi itu kita dipaksa. Ya, dipaksa semua. Ini adalah salah satu dari apa yang saya sebut mega shift, pada 4 mega shift perubahan konsumen di masa pandemi. Salah satunya adalah go digital. Atau apapun kita lakukan, ya kita bekerja, kita sekolah, ya kita ke dokter itu secara online. Ya, jadi yang pertama mega shift yang pertama adalah stay at home lifestyle. Jadi muncul kebiasaan baru selama kita di rumah, karena kita sudah hampir setahun kita di rumah, maka kemudian muncul kebiasaan-kebiasaan baru atau perilaku-perilaku baru. Ya, kita suka berkebun di rumah, kita suka masak di rumah, dan seterusnya. Terus, ya, jadi perubahannya luar biasa, Mbak Nisa. Ya. Nah, perubahan ini kan berarti cukup signifikan begitu ya Pak Yuswo Hadi. Seperti apa untuk detailnya perubahan perilaku konsumen di masa pandemi ini, Pak? Ya, tadi ya yang pertama stay at home lifestyle, perilaku baru di rumah. Yang kedua adalah saya sebutnya back to the bottom of the pyramid. Jadi kita ini kebutuhannya balik ke kebutuhan paling dasar, yaitu yang utama 3. Yang pertama makan minum, yang kedua adalah kesehatan, terutama imunitas. Terus kemudian yang ketiga adalah kita semakin tadi ya go online dan digital dan seterusnya. Ya, jadi yang utama itu jadi balik ke kebutuhan dasar. Nah, maka kemudian bisnis-bisnis yang bukan kebutuhan dasar, ya primary, yang secondary atau tertiary itu fall ya. Industri-industri yang basic, grocery, makanan, minuman itu masih survive. Oke. Kemudian Pak, ini kan juga kalau misalnya tadi kita soal tren konsumsi, tadi dibilang mungkin selama 9 bulan ke belakang kemarin selama pandemi ini kan tadi konsumsi yang namanya produk dasar, kemudian juga multivitamin gitu ya, laris manis. Nah, kalau misalnya kita lihat tahun depan, ini kan ada juga misalnya vaksin sudah ada begitu ya, sudah akan proses vaksinasi. Apakah kemudian tren-tren yang kita lihat selama 9 bulan belakangan ini sedang tren atau laris manis akan tetap di tahun depan? Kecenderungannya akan permanen, ya. Jadi nanti formatnya jadinya hibrid, kombinasi antara fisikal dengan digital. Ya, misalnya working from home ya. Working from home itu nanti walaupun vaksin sudah, kita masih belum tahu ya vaksin efikasi dan distribusinya. Tetapi nanti karena itu sudah terlalu lama ya, sudah setahun kita sudah keenakan working from home, maka saya perkirakan nanti working from home itu akan permanen. Memang kemudian nggak semuanya working from home, tetapi nanti akan dibagi hibrid. Jadi ada 3 hari di kantor, kemudian 2 hari di rumah gitu. Sekolah juga begitu. Sekolah anak-anak juga akan nanti nggak akan sepenuhnya ke sekolah full atau nggak di rumah secara full gitu. Ya, kemudian juga belanja online. Belanja online nanti ada certain kita ke Indomaret, Alfamart ya, kalau kebutuhan grocery. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang non-primary kita akan kecenderungannya ke online. Jadi nanti kita nggak akan balik ke kondisi normal. Kita akan masuk ke new normal dan next normal. Next normal itulah kombinasi antara old normal dengan new normal. Oke, berarti ini next normal ini akan berpengaruh juga nggak Pak terhadap perubahan atau change gitu ya, perubahan atau behavior perilaku konsumsi masyarakat, Pak? Otomatis ya, jadi yang jelas sampai dengan 2021 penuh ya, kita masih
krisis ya, resesi ya. Artinya orang itu masih spendingnya akan masih terbatas. Ya, karena jadi intinya ketika kondisi tidak menentu, maka konsumen itu akan menahan spending. Ya, menahan spending ini yang menyebabkan sebenarnya krisis sekarang. Ya, jadi ketika konsumen nggak belanja, maka kemudian perusahaan itu akan nggak laku, pabriknya akan tutup, pegawainya nggak ada gaji. Karena nggak ada gaji, dia nggak spending, muter gitu. Ya, jadi ini akan masih terjadi di 2021, ya, karena memang semuanya masih tidak menentu. Nah, tapi yang kaitan ke digital, perilaku konsumen ke digital, itu akan hibrid tadi. Ya, jadi secara konsumsi akan tetap ke basic, ya, nanti pelan-pelan akan naik ke secondary, primary, tetapi perubahan perilaku yang sifatnya digital itu akan permanen, ya, akan semakin porsi digital itu makin besar, tetapi bukan berarti kemudian ditinggalkan sepenuhnya. Jadi nanti kombinasi antara fisikal dengan digital. Ya, kita misalnya telemedicine, ya, kita ke rumah sakit. Kita nanti pasca COVID, kita ke rumah sakit makin kita batasi. Ya, karena biaya resiko penularannya akan tinggi. Jadi untuk certain pengobatan itu akan melalui telemedicine, tapi certain pengobatan kita akan ke rumah sakit. Jadi akan dibagi. Kita hidup di dua alam, ya, amfibi. Jadi alam online, alam digital, dan alam fisikal. Oke, nah kemudian tadi juga sudah disinggung nih new normal, ada next normal juga. Kalau tadi mungkin lebih banyak dibahas mengenai pola konsumennya yang berubah. Nah kalau dari para produsen, para pebisnis, ini seperti apa sih nanti tren pemasaran dan harus seperti apa nih untuk bisa survive di tahun depan? Jadi pandemi itu menimbulkan apa yang saya sebut sektor-sektor yang fall dan sektor-sektor yang rise. Jadi teman-teman perlu diingat, pandemi itu tidak hanya menyebabkan perusahaan jatuh, tetapi certain industri justru rising gitu. Yang jatuh umumnya adalah sektor-sektor yang high touch. Ya, misalnya tourism. Jadi tingkat persentuhannya tinggi. Interaksi antar orang itu tinggi ya. Contohnya hotel, kemudian tourism, ya, transportasi gitu. Nah, sektor-sektor yang low touch, ya, terutama sektor digital, ya, e-commerce dan seterusnya, itu justru tumbuh. Ya, ketika e-commerce-nya tumbuh, maka juga pengiriman barang, kurir, logistik akan tumbuh. Ya, itu ikutannya. Ya. Terus kemudian kayak food delivery akan tumbuh. Ya, kemudian telemedicine, kemudian telco and media. Jadi semakin banyak orang di rumah akan semakin banyak kita Facebookan, kita makin banyak IG, Instagraman gitu, akan banyak YouTubean. Jadi secara telco dan media akan naik. Ya. Nah, yang jatuh apa? Yang jatuh adalah sektor-sektor yang pertama adalah high touch, yang kedua adalah yang high crowd. High crowd itu contohnya konser musik, ya, mall, kemudian termasuk airline, ya, itu. Terus kemudian mobility, yang mobility-nya tinggi, sektor transportasi. Ya, jadi sektor-sektor ojol misalnya dulunya booming luar biasa, tapi di masa pandemi saya baca 40% pegawai di ojol itu dirumahkan, ya, udah nggak bekerja lagi. Jadi teman-teman diingat bahwa masa pandemi itu ada yang fall, tetapi juga ada yang rise, ada yang tumbuh. Oke, ya berarti memang pintar-pintar melihat peluang begitu ya Pak ya, dan juga memanfaatkan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk bisa survive di tahun 2021 mendatang, karena memang kita masih berada di dalam masa pandemi dan tidak akan banyak perubahan begitu ya Pak untuk pola konsumsi masyarakat. Belum ya? Ya, masih belum. Karena kita masih dalam masa transisi, apalagi di bulan Desember ini kecenderungannya kasusnya naik lagi. Jakarta malah justru rekor gitu kan di bulan Desember ini. Jadi masih agak berat. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yuswo Hadi, pemerhati marketing, sudah bergabung bersama kami hari ini. Selamat beristirahat Pak, selamat tahun baru. Ya.